Apa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang tidak ada waktunya dan tidak ada sebabnya. Tidak terikat waktu dan tidak terikat sebab. Yang nggak ada sebab dan juga nggak ada waktu. Bebas kapanpun. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak cukup usolli doang. Usolli Allah. Aku nak sembahyang. Saya niat sholat. Jadi. Usolli Allah. Ya. Sekarang begini nih, daripada apa namanya, dia mah kapanpun kecuali jangan lebih waktu yang diharamkan. Habis subuh, ketika istiwa, habis asar, ketika matahari menguning, ya, dan ketika matahari akan terbenam. Ya. 5. Habis subuh, ketika matahari naik, ya, ketika matahari mulai naik. Kemudian ketika istiwa, habis asar, kemudian ketika matahari mulai menguning, ya, jadi mau terbenam. Itu waktu-waktu yang diharapkan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Makanya antum sholat duha jam setengah 12, zuhurnya jam 12 kurang seperempat, ya boleh, nggak ada masalah. Kalau perlu berdekatan ya Sob? Nggak ada masalah karena duha itu ada waktunya. Memang waktunya sebelum zuhur. Dari mulai terbit matahari naik 1 tombak sampai sebelum zuhur. Selama belum zuhur waktu duha masih ada. Kecuali sholat sunnah mutlak, jangan. Saat itu matahari sudah tengah. Hanya kalau nggak ini ya, kalau nggak ngaji ya kadang-kadang ada yang larang. Nah, benar saya Ustaz ditegur ya. Udah zuhur, nggak boleh sholat duha. Jadi karena nggak ada masalah, karena duha itu ada waktunya. Seperti matahari terbit. Ketika matahari terbit kan nggak boleh sholat sunnah. Nggak boleh sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak. Tapi sholat sunnah isyraq boleh. Habis subuh sama ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, sholat sunnah isyraq boleh. Karena isyraq itu ada waktunya. Itulah ya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat waktu. Nah sekarang begini, ada orang niat sholat plus niat yang lain. Niat sholat plus niat agar selamat dari tagihan penagih hutang misalkan. Gimana tuh? Jadi niatnya double ya. Di hati niat sholat plus niat agar selamat dari debt collector, penagih hutang. Di luar jendela udah kelihatan, pakai motor racking, sama tas kecil. Wah, ini berarti dia menagih hutang. Pokoknya kalau yang punya hutang lihat motor racking ketakutan. Scorpion ya, gila ya. Nah dia langsung sholat, niatnya agar selamat dari penagih hutang. Allahu Akbar. Ya. Sah nggak sholatnya? Sah. Sah sholat. Sah. Kenapa sah? Karena nggak diniatkan pun memang sholatnya seperti itu. Kan nanti kan orang yang nagih hutang jadi nggak jadi. Udah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah kalau ada usolli doang tuh, rakaatnya berapa rakaat? Bebas. Kalau usolli doang nggak pakai bilangan, bebas. Ya. Kalau usolli doang itu paling sedikit 2. Misalnya mau 4, mau 6, mau 8. Masih ada banget. Bahkan nggak pakai usolli langsung Allah. Ya. Bahkan pas lagi sholat, ya lalu banget ya teman-teman. Membatal. Jadi sholat untuk cuman kadang dekorator sekarang gak punya adab. Dulu lagi ngajar dari tadi. Dulu lagi ngajar SD,
masuk kalau pulang sekolah nagih pun mungkin ya dulunya kan bukan enggak bayar kan. Yang jelas sholat niatnya seperti itu sah. Sekarang begini, saya menyuruh nih ke Bang Maju, sholat nanti saya kasih uang 100.000. Nah, Bang Maju sholat dengan niat dia dapat duit 100. Saya dulu semua pernahkan itu. Ya Bang Maju sholat ya, nanti setelah saya sholat saya kasih 1 dinar atau 100.000. Itu duitnya itu. Niat tuh, niat sholat agar dapat duit 100.000 sah. Sah, tapi tidak ada pahalanya. Ya. Sah. Dari ganti orang. Beres sholat, nggak berhak 1 dinar. Saya nggak wajib ngasih 100.000 enggak. Boleh saya ikut dinar, dia nggak berhak dapat duit 100. Ya, ketika beres sholat, mana 100.000-nya? Nggak wajib saya kasih. Sekarang lagi boleh. Sebab sholat itu adalah kerjaan dia kepada siapa? Allah. Cuman kan nanti ya jadi panjang urusan. Nah, ya, pernah Rasulullah nih. Siapa di antara kalian yang bisa sholat khusyuk, saya kasih sholat selendang. Wah, semuanya sholat. Nah, akhirnya kata Nabi, kalian semua gak ada yang khusyuk sholatnya. Pasti selama sholat ingatnya sama tapi nggak dikasih sholatnya. Kan sholat itu kan lillahi ta'ala. Sekarang saya mau maju, sholat ya, saya kasih 100.000. Sholatnya lillahi ta'ala ya. Sholatnya kan lillahi karena Allah, tapi sholatnya kan karena uang. Yang nggak dapat. Jadi dari tadi nggak sholat terus sekarang pas kasih duit jadi sholat, ya. Ini ketahuan sholatnya berarti karena duit yang nggak dapat duit, nggak berhak duit. Nah ini ada beberapa sholat yang tadi saya sampaikan, kayak sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat yang kalaupun sholat usholi doang jadi nih khusus nih, ya. Sebab cuman sebabnya itu tidak terlalu meningkat. Sehingga ketika antum masuk masjid, sholat apapun ya dapat tahiyatul masjid. Maka itu sholat doang ya. Masuk masjid, masuk sholat, nggak pakai tahiyatul masjid. Ya. Sholat zuhur tetap jadi, sholat asar tetap, sholat sunnah qobliyah tetap jadi dapat tahiyatul masjid. Ini sudah kita bahas ya. Jadi itulah tingkatan-tingkatan niat. Ya. Niat itu di dalam hati. Contoh. Ketika antum pengen minum, lihat gelasnya, ada airnya, minum. Pasti kan minum bersamaan di hati, niat, ini. Itu namanya niat. Niat itu ingat kalau dia mau minum. Kemudian yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrati berdiri bagi yang mampu. Wal qiyamu ma'al qudrati berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu wajib berdiri bagi yang mampu. Maupun sholat yang kedua adalah berdiri. Sholat wajib berdiri bagi yang mampu. Dan sholatnya itu sholat fardu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Kalau sholat sunnah, walaupun dia masih bisa diri, boleh duduk. Ini sudah saya bahas ya. Sholat sunnah itu walaupun masih gagah banget badan, tapi boleh sambil duduk. Sholat tarawih boleh sambil duduk. Sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, ya, sholat isyraq, sholat apapun, qobliyah ba'diyah boleh sambil duduk. Tapi kata Nabi SAW, pahalanya dipotong 50%. Ya, 50%. Karena kan tarwihun ala nafsi, bersenang-senang itu makruh. Lagi sholat kok bersenang-senang. Ya. Memang boleh sih sholat sambil duduk. Cuman kan afdolnya diri.
sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat fardu, selama masih bisa diri, nggak boleh. Sekarang ada orang sakit, terpaksa kan dia sholat duduk. Apa kepalanya dipotong? Potong nggak? Enggak, karena memang dia nggak bisa. Yang dipotong itu masih bisa diri, sholatnya duduk ketika sholat sunnahnya dipotong. Nah sekarang udah sholat fardu masih bisa diri, duduk, bukan dipotong lagi, harus sudah karena nggak sah, ya. Nggak sah, ya. Jadi jangan sampai kita itu menganggap remeh soal sholat, hanya bersyukur sama Allah, alhamdulillah masih dikasih diri, bisa diri, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang dia nggak bisa diri, lain ajaza anil qiyami, kalau dia nggak bisa diri, sholat jalisan, maka dia sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk. Duduknya boleh macam-macam. Yang paling afdal iftiros, duduk kayak kawat. Ini dia lagi sakit nih, duduk yang paling afdal iftiros kayak gini, kayak kawat. Kalau nggak bisa iftiros, tawaruk kayak akhir. Ini tingkatan yang kedua. Masih nggak bisa juga tarobu. Apa tarobu? Sila. Boleh sholat duduk sambil begini. Ya, jadi milih tuh. Terakhir ikah, boleh. Apa ikah? Jadi ditegakkan. Kedua telapak kaki ditegakkan. Boleh. Ya. Dia sholat dulu kayak gini. Ya. Boleh. Ya. Mungkin lebih sakit bisa terlalu parah gitu ya. Kalau sebenarnya bisa diri tapi nggak bisa duduk, sedikit gitu pas mau rukuk dia duduk. Nggak apa-apa, mungkin bisa segitu. Pinggang mungkin. Bahkan begini nih, tengah-tengah sholat, lemas, nggak bisa diri tengah-tengah sholat, agak pusing, kepoyangan, ya duduk. Contoh sholat di atas perahu, ya, ternyata ada ombak, kemudian pusing, ya. Hanya duduk. Makanya begini, ada orang sakit sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, dia nggak bisa diri full sampai rukuk, karena seumumnya jamaah biasanya suratnya panjang. Tapi kalau sholat sendiri, karena memang sendiri kan, jadi surah juga bisa yang pendek, dia bisa diri terus sampai rukuk. Bagusan mana tuh? Berjamaah tengah-tengah duduk, sahnya nggak ada masalah. Atau sholat sendiri, full diri terus sampai rukuk. Bagusan sholat sendiri. Ya, bagusan sholat sendiri, tapi full diri sampai selesai. Daripada jamaah, tapi tengah-tengah dia harus duduk karena nggak kuat. Makanya orang sakit mah di rumah aja. Nah, jadi bagusan karena jamaah masuknya diri wajib. Nah, diri. Sekarang dia diri bisa, tapi dibantu pakai tongkat. Ya. Kalau nggak dibantu pakai tongkat, nggak bisa diri. Duduk, wajib masih bisa diri, wajib diri pakai tongkat. Ya. Jadi yang wajib, yang boleh duduk itu pakai tongkat aja udah nggak bisa. Tapi kalau masih pakai tongkat masih bisa, nggak boleh dia duduk. Itu jalan ngokot diri ngokot dan sholat pakai kursi. Apa? Itu nggak apa ya? Hah? Jalan kuat nih, berdiri Ya. mah kuat, giliran sholat jamaah mah pakai kursi gitu. Apa dia punya penyakit ini? Hah? Penyakitnya nggak ada pak? Bisa jadi. Iya. Kalau nggak kuat nggak ada masalah. Biasanya pengakuran bisa Iya. pas naiknya nggak bisa. lututnya udah nggak kuat. Kayak apa namanya? Puasa itu kena diabetes parah. Kalau diri bisa jalan. Tapi kalau diri diam, goyang. Kalau itu udah kuat, mau jatuh. Makanya daripada jatuh, dia duduk lagi tuh, nggak ada masalah. Ada yang penyakit kayak gitu, jadi jalan sama dia
biasa diri sambil jalan kuat, tapi kalau diri tenang begini pusing. Saya pernah ngobrol sama orang yang pernah diabetes parah. Dia kalau diri gini malah goyang. Ada yang begitu. Ya. Tapi kalau memang sehat, tapi kalau pas sholat malah duduk, ya itu mah nggak sah. Ya. Berarti Bocor. rasa itu hanya senang-senang dalam ibadah nggak boleh. Ya. Sekarang dia nih pakai tongkat udah nggak bisa, baru. Nah, fa'in ajaza anil julusi, kalau dia nggak bisa duduk juga, udah lemah banget penyakitnya, maka dia sholat sambil ittija, tidur miring. Lambung kanan sunnahnya di bawah, tapi lambung kiri di bawah nggak ada masalah. Berarti kalau kiblat ke sono, di kepala ini ittija. Lambung kanan ada di bawah. Berarti di belakangnya diganjal sama sesuatu biar nggak apa? Balik. Bola-bolanya. Ini sholat sunnah juga boleh sholat sunnah. Sholat sunnah masih bisa diri, malah tidur miring dia boleh. Sholat sunnah masih bisa diri, pada malah tidur miring. Malas banget sholat dia. Malas banget sholat tarawih dia, sholat tarawih. Daripada ngerjain. Cuma dipotong apa? Ini pahala tinggal 25%. Ya. Jadi yang lain dapat 20 rakaat, dia cuma kehitung cuma 5. Dari daripada kebolehan. Begini aja dia sholat. Ya. Jadi jatah 3 orang dia doang sendiri. Anak miring, kan? Gue jamaah lagi. Ya. Karena jamaah. Malah dia pak sekalian. Ya. Nah, cuman nanti pas ruku sama sujud wajib duduk, gitu. Ya, ruku sujud duduk, ya. Udah manja amat. Kebayanginnya juga lupa ya. Ruku, duduk, sujud, nanti pas tahiyat diri lagi. Pas tahiyat diri lagi. Tahiyat diri lagi, ya. Bahkan ada kopi makanan juga di sini. Ya. Kalau ngantuk berjurut ya sholat. Batal tuh ya. Tapi kalau pas salam minum kopi, minum lagi nggak masalah. Ya. Merokok selama dia selawatan sunnah. Kan lumayan tuh doa kami ini udah lama tuh, habis setengah batang lagi. Imam nggak boleh. Ya. Yang mujir. Langsung. Kan kalau sampai sholat enggak. Sampai sholat enggak, nggak boleh ya. Karena asapnya itu masuk bisa batal. Sekarang gini ada imam sholat, ada sholat sampai rokok. Selama asapnya nggak diturun nggak batal. Cuman biadab. Jamaah aja langsung imam yang baru. Ada yang baru. Nggak batal. Cuma ini jangan dipraktekin ya. Kan yang batal itu kalau nggak masuk sama di mulut ya asapnya, dia nggak masuk kemana-mana. Jadi pasti masuk waktu hari. Cuman ngeluarinnya kalau terlalu kencang sampai ada anginnya batal. Karena lagi sholat niup itu batal. Jadi keluar sendiri dari dia. Nah kalau dia nggak bisa tidur miring, maka terlentang, istalqo, kepala sebelah sini, kaki selonjor ke arah kiblat. Ya. Nanti kepalanya diganjel pakai bantal biar wajahnya itu menghadap kiblat. Ayyar farosa bisain yastaqbal kiblat wajhi. Jadi kepalanya diganjel agar wajahnya menghadap kiblat. Makanya di rumah sakit itu enak tuh. Jadi ranjangnya bisa di lagi. Jadi dia kayak gini nih. Kayak gini, kaki selonjor. Sama begini. Wah, ya. Itu contoh kiblat. Kakinya selonjor. Ya. Gimana tuh ruku dan sujudnya? Bagi mereka yang tidur miring karena faktor sakit ataupun yang selonjor terlentang karena faktor sakit,
Ketika ruku dan sujud tetap wajib duduk kalau bisa. Kalau bisa. Jadi walaupun dia selonjor begini, pas ruku tetap wajib duduk. Jadi seperti orang sholat duduk, ruku begini, sujud biasa Allahu Akbar. Nanti kalau pas tahiyat selonjor lagi. Nanti kalau pas tahiyat tidur miring lagi. Itu kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ada orang sakit nih, dia tidur miring atau selonjor, ruku dan sujud dalam kondisi duduk udah nggak bisa, maka isyarat pakai kepala. Misalkan tidur miring ya, ruku itu ngeluduk nggak terlalu bawah. Allah Akbar. Nanti pas sujud lebih bawah lagi. Allah Akbar. Ya. Jadi pakai kepala dong ya gini. Allah Akbar. Sujud ruku di ruku. Sami Allah sujud. Allah. Jadi kalau sujud lebih bawah. Ya. Nggak bisa isyarat pakai kepala, maka pakai kelopak mata. Ya. Dia kepala udah nggak bisa, berarti udah parah, udah buku mayat. Ya. Jadi isyarat pakai kepala udah nggak bisa. Maka gimana ini? Maka bisa pakai mata. Ruku, Allahu Akbar. Subhanallah liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi mata, dimainin mata. Salat itu main mata. Ya. Maka kalau mata sudah tidak bisa, di sini ulama beda pendapat. Nah, ya. Bahkan ini kepala sudah tidak bisa, ulama beda pendapat. Isyarat kalau Syafi'i kan ketat Syafi'i. Imam Syafi'i mazhab kita nih, kepala nggak bisa maka pakai mata. Mata nggak bisa maka pakai hati. Jadi sholatnya itu ngehayal di hati. Ngehayal ruku, ngehayal i'tidal, ngehayal sujud hati. Tapi dalam mazhab Imam Malik dan dalam mazhab Maliki, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, jika isyarat pakai kepala sudah tidak bisa, maka sudah tidak wajib sholat. Ya, tidak wajib sholat. Udah ada orang nih, dia kepalanya udah, jadi ruku, duduk, isyarat kepala aja udah nggak bisa, berarti udah parah tuh penyakit. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki sudah tidak wajib sholat. Wajib qadha apa enggak? Kalau Imam Malik mengatakan tidak wajib qadha setelah sehat. Dalam mazhab Maliki ya. Dalam mazhab Maliki ada orang nih sakit parah, isyarat kepala aja nggak bisa, nggak wajib sholat dan nggak wajib qadha kalau sehat. Tapi dalam mazhab Hanafi, kalau sakitnya lebih dari 5 sholat, tidak wajib qadha. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, bukan sampai 5 hari dia sakit, kata Imam Hanafi tidak wajib qadha. Tapi kalau sholat, kalau dia mengalami sakitnya di bawah 5 sholat, ya, kayak cuma 4 waktu doang, cuma 3 waktu doang, 3 sholat doang, tetap wajib qadha itu mah. Ya. Nah, ya, jadi itulah perbedaan. Makanya mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik banyak dipakai oleh ulama Indonesia. Belum pernah saya lihat ada kiai maksa orang sakit suruh sholat. Berarti kan ada orang sakit udah parah banget. Emang sih dia mata masih kebuka, cuman kepala udah nggak bisa gerak. Saya belum pernah lihat ada kiai sholat. Mampus loh kalau sholat. Nah ini kita kan harus pakai pendapat yang lebih meringankan. Ya nggak ada masalah pakai mazhab Imam Malik. Ya, makanya saya belum pernah lihat ada kiai maksa orang yang lagi sakit sholat. Makanya perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Kalau pakai Imam Syafi'i memang berat. Imam Syafi'i itu berat. Bahkan sampai harus menghayal pakai hati segala. Nah hati udah nggak bisa menghayal, baru udah nggak wajib sholat kata Imam Syafi'i. Bisa jadi gila, hilang ingatan atau meninggal. Makanya orang koma itu sepakat ulama tidak wajib sholat, ya, dan tidak wajib orang koma di rumah sakit sakaratul maut tidak wajib qadha, tidak wajib sholat. Ya, enak nggak sholat kayak tadi? Enak. Bisa tidur miring, bisa enak nggak sholat tidur? Nah, yang sehat. sehat. Ya, kalau mau silakan. Sakit. Amat sholat boleh dulu.
silakan minta sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat. Amin. Tahu-tahu meninggal. Begitu ya, maunya ya. Maunya begitu kan? Sehat, betul langsung mati. Maunya begitu kan? Mau sakit dulu apa langsung meninggal? Ya. Maunya gimana? Sakit dulu, Jawabannya lagi bulan sampai badan habis baru meninggal. Apa sehat seger bugar langsung buang meninggal? Atau gimana? Ya Allah. Pilihannya kan ini. Pengennya mah yang bentuk langsung meninggal tapi di masjid lagi sholat. Ya dong. Sholatnya sholat ini, sholat sunnah mutlak pas habis subuh. Sunnah gimana itu mah? Sholat ba'diyah subuh. Meninggal lagi sholat ba'diyah subuh. Bagus lagi sholat, lihat tuh sholat apa? Belon itu mah. Walaupun lagi sholat itu mah maksiat itu. Kayak meninggal lagi puasa pas lebaran. Idul Fitri dia puasa, bagus banget meninggal lagi puasa. Emang pas dia pokoknya pas lebaran puasa di mana? Kan itu haram. Nawa itu somong bodi minyawitin haroman. Ya, hanya meninggal itu bukan syahid itu. Konyol. Karena sedang masih. Kayaknya baik ya.